Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi ya pada kegiatan pembelajaran. Semoga anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Walaupun kegiatan pembelajaran masih dilakukan dari rumah. Semoga kegiatan pembelajaran kita akan segera dilaksanakan di sekolah. Amin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari mudah dipahami dan memberikan manfaat. Berdoa dimulai. Pada hari ini, kita akan mempelajari tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 4. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, anak-anak dapat mengetahui pahlawan yang ada di Indonesia, yaitu Pattimura. Yang kedua, anak-anak mengetahui sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila. Alhamdulillah, pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah mengetahui ya pahlawan-pahlawan yang berasal dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa pahlawan yang ada di Indonesia sangat banyak? Salah satunya adalah pahlawan yang ada pada gambar di bawah ini. Tentu anak-anak mengetahui ya pahlawan pada gambar uang 1000, karena anak-anak sering menggunakan uang 1000 untuk berbelanja. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pahlawan Pattimura. Sebelum kita mendiskusikan tentang pahlawan Pattimura, maka anak-anak silahkan membaca teks pada buku tema 5 halaman 51. Dibaca dan dipahami baik-baik ya anak-anak. Setelah anak-anak membaca teks tentang pahlawan Pattimura pada buku tema 5 halaman 51, maka kita akan memperoleh beberapa informasi. Yang pertama, Pattimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Nama asli beliau adalah Thomas Matulesi. Informasi selanjutnya yang kita dapatkan dari membaca teks pada buku halaman 51 adalah Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Informasi selanjutnya adalah pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Informasi selanjutnya adalah setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi terbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Pattimura tertangkap. Pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Nah, itulah beberapa informasi yang kita dapatkan setelah membaca teks Pattimura pada halaman 51. Setelah anak-anak membaca teks pada halaman 51, maka kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari teks tersebut. Yang pertama, hal-hal positif yang dapat diteladani dari Pattimura, yaitu kerja keras. Beliau berhasil merebut benteng Durstede. Beliau juga berhasil mengkoordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan memimpin rakyat. Kemudian, Kapitan
Patimura adalah sosok yang teguh pada pendirian. Ia berkali-kali dibujuk oleh penjajah untuk bergabung, namun ia menolak. Pemberani dan perkasa. Dengan peralatan yang sederhana, ia berani berperang melawan penjajah dan berhasil menguasai benteng penjajah di Pulau Saparua. Perjuangan Patimura. Yang pertama, Patimura memimpin rakyat Saparua melawan Belanda. Yang kedua, menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja Bali, Sulawesi, dan Jawa. Mengapa Patimura melakukan perjuangan tersebut? Karena agar rakyat Maluku bangkit melawan Belanda, sehingga Belanda tidak seenaknya mengatur kegiatan perekonomian rakyat Maluku. Dampak perjuangan Patimura adalah agar rakyat Saparua terbebas dari kekejaman Belanda yang memaksa untuk menjual rempah-rempah dengan harga yang rendah serta memonopoli perdagangan. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks pada halaman 51. Yang pertama, bagaimana sikap pahlawan Patimura? Apakah sikapnya mencerminkan kerja keras? Sikap Patimura adalah berjuang untuk melawan Belanda, dan sikap Patimura tersebut mencerminkan kerja keras. Pertanyaan yang kedua, mengapa Kapitan Patimura menginginkan suatu keadilan bagi rakyat Indonesia? Karena agar rakyat Indonesia terbebas dari kekejaman Belanda yang ingin mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Patimura menginginkan kedaulatan wilayah Maluku diakui? Coba jelaskan. Karena agar rakyat Maluku dapat hidup bebas dan mengatur daerahnya sendiri tanpa harus ditekan oleh Belanda. Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah Patimura mengamalkan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupannya? Ya, Patimura menjunjung tinggi rasa keadilan, sehingga melawan sikap pemerintah Belanda yang kejam kepada rakyat Maluku. Sikap Patimura yang dapat diteladani, yang pertama, kerja keras. Sebagai pelajar, sebaiknya harus rajin belajar untuk mewujudkan cita-cita. Yang kedua, pantang menyerah. Apabila ada materi pembelajaran yang belum dipahami, maka terus belajar dan mencoba, atau bertanya kepada orang yang lebih paham, sehingga pada akhirnya akan memahami materi dengan baik. Sikap yang ketiga, rasa keadilan. Berteman dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa contoh sikap Patimura yang bisa kita teladani. Tahukah anak-anak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai umatnya yang berlaku adil? Firman ini terdapat pada surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, dalam Islam, sikap adil ini sangat penting. Jadi, kita semua harus bersikap adil dimanapun kita berada. Sikap adil yang telah kita bahas sebelumnya adalah salah satu sikap yang mencerminkan sila kelima. Untuk lebih mengetahui contoh sikap yang mencerminkan sila kelima, silahkan anak-anak menonton video berikut.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang diajarkan pada hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.